proses konversi atau transformasi. Nah, oke, baik. Energi itu dapat terbagi dua. Yang pertama, sumber energi yang dapat diperbarui. Yang kedua, sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Apa maksudnya itu sumber energi yang dapat diperbarui? Ada yang tahu? Nah, sumber energi yang dapat diperbarui itu adalah sumber energi yang tidak akan habis-habis. Bagaimanapun kita menggunakannya, tidak akan pernah habis, abadi. Itu dia sumber energi yang dapat diperbarui. Apa contohnya? Matahari, ombak, angin, air, dan lain sebagainya. Matahari bisa dijadikan pembangkit listrik sumber apa? Matahari bisa jadi pembangkit listrik tenaga surya. Semakin terik cahaya matahari, maka energi listrik yang dihasilkan semakin besar. Yang kedua, ombak, angin. Ombak itu dihasilkan karena adanya hembusan angin. Yang kedua, angin menghasilkan sumber energi pembangkit apa? PLTA, pembangkit listrik tenaga angin, pakai kincir angin. Kemudian air bisa juga dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik dengan menggunakan kincir air. Nah, itulah sebagai kecil sumber energi yang dapat diperbarui. Yang kemudian sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Maksudnya adalah sumber energi yang tidak dapat diperbarui kalau kita gunakan secara terus-menerus tanpa ada batasan, maka sumber energi tersebut akan habis. Kalau kita menggunakan tidak pakai aturan, bisa habis dia sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Apa saja contoh sumber energi yang tidak dapat diperbarui? Gas alam, batu bara, dan nuklir. Minyak bumi ada yang tahu itu apa minyak bumi? Minyak bumi itu terdapat di dalam perut bumi, jauh ke dalam letaknya. Disitulah dia terletak minyak bumi dan juga gas alam, batu bara, dan juga nuklir. Selanjutnya, sumber energi yang terbesar di muka bumi adalah sumber energi apa? Yang paling besar ada di depan. Bukan? Ada yang tahu? Sumber energi yang terbesar di bumi adalah matahari. Kenapa matahari? Kenapa tidak angin, air, atau yang lain? Kenapa? Karena matahari itu adalah sumber utama dalam kehidupan. Kalau tidak ada matahari, apa yang terjadi? Kalau tidak ada matahari, sudah pasti apa? Ibaratnya malam tidak ada lampu, apa yang terjadi? Gelap. Dunia ini akan gelap kalau tidak ada matahari. Dan kemudian jika tidak ada matahari, tumbuh-tumbuhan dan makhluk hidup tidak akan bisa hidup. Contoh tumbuhan itu dia memasak makanan itu melalui sinar matahari yang dinamakan fotosintesis. Itu makanya matahari itu adalah sumber energi terbesar di bumi. Nah, ada pertanyaan? Ada? Batin? Paham ya? Pani? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak anggap kalian
kalian semua sudah paham mengenai berbagai sumber energi yang ada di bumi. Nah, cukup sekian dulu materi kita. Kita lanjut di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.